Shalom. Selamat sore menjelang malam. Tes yel-yel dulu boleh ya? Gibeon Youth College. Kok nggak ada gayanya yang tadi kayak kabel gitu? Gibeon Youth College. Voltage. Gibeon Youth College. Voltage. Berikan tepuk tangan untuk kalian. Siap berkobar-kobar demi Tuhan? Siap menyala-nyala demi Tuhan? Bilang ke kanan kirinya dong, on fire dong. Oke, ya sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa ya. Sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan kalau kami yang seharusnya mati binasa ini Tuhan boleh hidup ya Tuhan, dan hidup di dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin kami beberapa waktu ke depan ini. Allah Roh Kudus Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, saya percaya kita semua diberkati oleh apa yang Pastor Dave sampaikan tadi siang. Kita semua diberkati, amin? Amin ya. Nah, baik, kalau di sesi pertama tadi kita sedang berbicara tentang on fire, menyala-nyala. Gospel, in enthusiasm ya. Nah, tapi kali ini kita juga akan membicarakan satu hal yang sifatnya juga burn, membakar gitu. Nah, tapi ini istilahnya sebenarnya agak negatif, karena judulnya seperti ini teman-teman. Burn, not burn out. Ya, saya percaya setiap kita sudah pernah mendengar istilah burn out. Ada yang belum pernah mendengar? Ada yang belum? Nah, teman-teman, bagi yang belum pernah mendengar burn out atau belum tahu burn out, nah burn out itu adalah istilahnya keadaan kelelahan secara fisik dan emosional yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Nah, akibat kondisi tersebut maka seseorang dikatakan menjadi kelelahan sampai tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya. Nah, burnout sebenarnya bukan hal yang kita bisa anggap remeh, teman-teman. Ini hal yang serius karena burnout dapat memberikan dampak yang negatif terhadap diri kita yang terkena. Burnout dapat menyebabkan kesehatan mental kita terganggu, membuat seseorang memiliki sikap yang sinis akan dirinya, menjadi gampang frustrasi, kecewa, merasa gagal, dan akhirnya kehilangan motivasi dan meragukan diri sendiri. Nah, apakah ada yang pernah mengalami seperti itu? Atau sedang mengalami? Enggak ya? Nah, kemudian mungkin ada yang berpikir, kayaknya saya nggak kena burnout deh. Saya kan masih muda. Nah teman-teman, jangan salah. Setiap orang, entah dia kaya, entah dia miskin, entah dia tua, entah dia muda, entah dia pintar atau dia kurang pintar, bisa terkena burnout. Nah, coba perhatikan berita ini. Ini saya ambil berita 3 tahun yang lalu. Belakangan ini khususnya akibat pandemi. Belajar secara online, banyak siswa yang dikatakan menjadi stres ya, akibat sistem belajar online. Nah, ini berita tahun lalu menjelaskan betapa banyak siswa yang mengalami stres karena diberikan PR dan tugas yang begitu banyak dari guru atau dosennya. Nah, padahal maksud guru dan dosen memberikan tugas dan PR itu supaya mereka bisa berlatih, siswanya bisa berlatih di rumah. Tapi sayang ketika tugas diberikan terlalu banyak, justru siswanya menjadi stres dan burnout. Nah, oleh sebab itu sebenarnya agar kesehatan siswa itu terjaga, harusnya PR dan tugas itu nggak usah diberikan. Setuju? Setuju ya? Jangan lupa ya, pemilu 2050 pilih Erik. Menteri Pendidikan. Saya bisa diomelin istri saya. Istri saya tuh dosen, teman-teman. Tapi kami punya kecocokan karena dia dosen,
Kami punya kecocokan. Dia suka belajar, saya sukanya main. Jadi kami saling melengkapi. Nah tapi teman-teman intinya gini, burnout sekali lagi ya, bisa terjadi kepada siapa saja. Tanpa memandang usia, status, jabatan, semua bisa terkena burnout. Bahkan di dalam pelayanan pun, seseorang bisa terkena burnout. Nah banyak orang ketika mengalami burnout ya, mereka mencoba mengatasinya dengan hal-hal yang sifatnya sementara, yang istilahnya hanya membuat mereka happy. Main game, seharian, staycation, healing, makan, tidur. Itu semua nggak salah dan boleh dilakukan sesekali. Tapi itu hanyalah solusi yang sifatnya praktis, bukan solusi utama. Karena ketika kita melakukan itu dan ternyata hal itu tidak akan memecahkan masalah kita. Dan kita nantinya akan kecewa. Nah seperti firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Pastor Dave untuk kita menjadi terbakar, berkobar-kobar, bersemangat di dalam Tuhan, kita juga perlu tahu, kita perlu untuk burn di dalam Tuhan, tapi jangan sampai kita menjadi burn out. Nah oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita perlu mengetahui apa yang sebenarnya menjadi akar masalah, sehingga seseorang itu bisa menjadi burn out atau stres. Nah sehingga ketika kita nih, one day kita mengalami burn out, kita tuh dapat tetap berespon dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah saat ini kita akan melihat di dalam Alkitab, kisah seorang hamba Tuhan yang sangat zeal dengan Tuhan, sangat bersemangat, sangat menyala-nyala untuk Tuhan, tapi di dalam kisah ini dia mengalami burnout yang luar biasa, sampai dia stres, bahkan dikatakan dia ingin mati. Ada yang tahu siapa itu? Siapa? Yang kita akan sama-sama belajar dari Nabi Elia. Ya. Kita buka sama-sama di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Semua bawa Alkitab fisik ya, karena tidak ditampilkan di layar. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Kita baca secara bergantian, pelan-pelan saja ya. Udah dapat semua? 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Oke ya? Yang sudah dapat katakan voltage. Oke ya, kita mulai baca ya. Mulai saya dari ayat yang pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu,
Ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Hor. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucunya Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah teman-teman, dari kisah Elia ini ada 2 poin penting yang akan sama-sama kita renungkan. Yang pertama adalah apa yang membuat Elia burn out. Nah di ayat 4 poin B kita melihat kalimat putus asa dari seorang nabi pilihan Allah. Elia berkata, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah teman-teman, kisah yang baru kita baca tadi, pasal 19 ayat 1 sampai 18 itu adalah sebuah kisah yang aneh. Nah kenapa saya sebut kisah ini aneh? Di dalam kisah ini kita melihat kalau Elia itu melarikan diri akibat ancaman seorang perempuan yang bernama Isabel, yang adalah istri dari Raja Ahab ya. Nah yang menjadi aneh adalah ini. Kejadian Elia melarikan diri ini dari Isabel itu terjadi sesudah Elia baru saja memenangkan kontes melawan 450 nabi Baal. Pada waktu itu Elia melawan 450 nabi Baal mengadakan kontes. Siapa yang persembahannya dijawab oleh Baal, dewa atau Tuhannya, maka dialah yang akan menang. Dan pada waktu itu Elia yang memenangkan kontes itu. Nah, beberapa waktu sebelumnya Elia itu sedang berada di puncak kejayaannya. Elia itu bisa dibilang Bang Jago dia, si Bang Jago. Setelah mengalahkan Nabi Baal itu 450 orang lawan 1 orang, teman-teman. Tapi dalam waktu hitungan hari, Elia berada di lembah yang begitu kelam, paling kelam di dalam hidupnya, bahkan sampai dia meminta Tuhan untuk mencabut nyawanya. Dan ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita. Apa yang membuat Elia begitu burn out sampai dia depresi berat dan membuat dia melarikan diri dan meminta Tuhan, cabut saja nyawaku Tuhan. Nah kita dapat melihat beberapa hal yang membuat Elia pada akhirnya menjadi begitu burn out.
Nah, itu seperti yang tadi dijelaskan di awal, seperti burnout itu apa. Nah, yang pertama, Elia mengalami kelelahan secara fisik dan emosional. Nah, pertama, Elia pada waktu itu sekali lagi baru saja mengalahkan 450 nabi Baal. Elia si Bang Jago ini kemudian membawa 450 nabi Baal ini ke Sungai Kison, dan di sana Elia menghabisi 450 nabi Baal itu dengan tangannya sendiri. Sudah pasti fisiknya sangat lelah. Sesudah Elia melakukan itu, Elia dikatakan, kalau teman-teman baca ya di pasal 18, Elia dikatakan turun dari Gunung Karmel, dia turun berlari ke daerah Yizreel, mengejar Ahab yang pada waktu itu sudah lebih dahulu turun dengan kereta kuda. Elia berlari, fisik lagi. Nah, ketika dia di Yizreel, dia mendengar kabar kalau dia mau dibunuh. Kemudian Elia melarikan diri lagi sehari perjalanan jauhnya dikatakan. Elia berada di dalam kondisi fisik yang sangat lelah pada waktu itu. Nah, namun tidak hanya mengalami kondisi fisik yang sangat lelah, Elia juga mengalami kondisi emosional yang lelah. Nah, teman-teman bayangkan ya, situasi waktu Elia itu berhadapan melawan 450 nabi Baal, waktu mereka sedang berhadap-hadapan gitu. Hujan pada waktu itu udah gak turun selama 3,5 tahun. Jadi mereka sama-sama meminta sama Tuhannya, kalau nabi Baal itu kan meminta sama dewanya, kalau Elia kan meminta sama Allah ya. Nah, jadi nabi-nabi Baal dulu itu yang meminta kepada dewa mereka. Dan mereka sampai meminta dengan bersungguh-sungguh, sampai bahkan dikatakan mereka tuh menyayat tangan mereka sampai mencucurkan darah, tapi dewa Baal tidak menjawab doa mereka. Sedangkan giliran Elia datang, Elia mengatur persembahannya, lalu Elia menyiram, bukan minyak, Elia menyiram air ke dalam mezbah persembahan itu. Lalu kemudian Elia berdoa kepada Allah supaya Allah memberkati persembahannya. Dan tiba-tiba dari langit turun api, menyambar persembahan Elia dan membakar habis persembahan Elia. Nah, menurut teman-teman, kejadian itu kejadian spektakuler gak? Sangat spektakuler ya. Boleh dibilang sangat spektakuler kejadian itu. Nah, teman-teman tahu gak kalau misalnya di posisi Elia, apa yang kira-kira ada di pikiran Elia ketika Elia mengalami itu? Dan orang-orang Israel yang tidak percaya itu melihat apa yang Elia lakukan. Di dalam pikiran Elia, kemungkinan besar Elia berpikir sebentar lagi akan terjadi pertobatan besar-besaran, ya enggak? Ahab ngelihat, wow gila, amazing gitu kan. Orang-orang Israel mungkin juga akan terkagum-kagum. Tapi apakah itu yang terjadi? Enggak. Buktinya Ahab tetap balik dan dia menceritakan apa yang dilakukan oleh Elia, tapi Ahab tidak bertobat. Nah, jadi pada waktu itu, Elia melihat ada satu kenyataan yang tidak sesuai dengan harapannya. Nah, dia melihat pelayanannya jadi seolah-olah gagal, nggak berhasil. Dan hal tersebut akhirnya membuat dia mungkin menjadi kecewa. Hingga akhirnya Elia mulai mengasihani diri sendiri. Kalau kita baca tadi ya, dia mengatakan dirinya ini korban, paling menderita. Bahkan dia mulai membesar-besarkan masalahnya. Dia akan bilang gini, mereka semua mau membunuh aku. Padahal yang mau bunuh dia siapa? Satu orang, Isabel doang. Nah ini teman-teman, apa yang dialami Elia dapat juga terjadi pada kita. Setiap kita sangat mungkin untuk mengalami kelelahan secara fisik ataupun emosional, betul ya? Teman-teman yang masih sekolah atau mungkin yang ada di tingkat college, dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh dosen ataupun guru. Belum lagi teman-teman harus mengikuti beberapa ekskul yang wajib diikuti. Belum lagi teman-teman sesudah pulang sekolah dan ekskul harus mengikuti les yang teman-teman ambil. Les matematika, les Inggris, les bahasa Jerman, les bahasa Korea, lain-lain. Belum lagi sesudah itu teman-teman melayani di gereja. Ada pelayanan.
Sangat mungkin untuk teman-teman juga mengalami kelelahan secara fisik. Bukan hanya itu, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, teman-teman. Di sekolah atau di kampus, kita mungkin menghadapi teman-teman yang mungkin sering mengejek kita, yang tidak senang dengan kita, yang membuat kita menjadi stres karena menghadapi mereka. Mereka mungkin sering membuli kita, mereka mungkin sering merendahkan kita, dan mungkin ketika kita pulang ke rumah, kita menemukan kondisi keluarga kita yang juga mungkin tidak lebih baik. Di situ kita juga sangat mungkin untuk mengalami kelelahan secara emosional. Nah, atau mungkin ada yang merasa gini, telah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, telah melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, burn untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan, dan kemudian berpikir, dengan melakukan itu, kita tidak akan burn out. Siapa bilang? Kita harus waspada, teman-teman. Karena kondisi kita terbatas, fisik kita terbatas, emosi kita juga ada batasnya. Nah, jikalau kita tidak waspada, maka kelelahan fisik dan emosional itu akan membawa kita kepada burnout. Dan seringkali memang orang-orang yang mengalami burnout itu tidak menyadarinya kalau mereka sedang terkena burnout. Nah, ini pernah dikatakan oleh Christopher S. di dalam bukunya Zeal Without Burnout. Dia mengatakan, none of us thinks we are on the path to burnout until we are nearly burnt out. Gak ada seorang pun dari kita yang pikir kalau kita tuh sedang berada di jalur menuju burnout. Sampai akhirnya kita sadar tuh kita udah hampir istilahnya terbakar habis. Gitu. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati, teman-teman. Nah, dan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kelelahan fisik dan emosional itu merupakan tanda seseorang yang mungkin burnout. Nah, dan hal itu dapat membawa kita kepada sikap sinis, frustrasi, kecewa, merasa gagal, kehilangan motivasi, dan meragukan diri sendiri. Nah, yang saya sebutkan tadi itu adalah respon yang timbul akibat burnout. Ya. Tapi sebenarnya, teman-teman, ada sesuatu yang lebih dalam yang menjadi akar masalah dari burnout. Yang membuat kita akhirnya berespon negatif, sinis, frustasi, dan meragukan diri kita sendiri. Dan itu adalah masalah hati. Nah, bahkan bukan hanya burnout sebenarnya. Sesungguhnya akar masalah dari persoalan di dalam seluruh yang terjadi di dunia ini, itu adalah masalah hati kita, teman-teman. Hati kita yang jahat, hati kita yang sudah tercemar akibat dosa. Mungkin teman-teman pernah mendengar, trust your heart, follow your heart. Saya mau katakan itu adalah statement yang keliru. Karena hati kita adalah hati yang jahat. Bagaimana mungkin kita mengikuti hati kita yang sudah tercemar oleh dosa? Karena Alkitab di dalam Yeremia 17 ayat 9 mengatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Oleh sebab itu firman Tuhan juga mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan di dalam kisah Elia ini pun kita melihat bahwa Elia ternyata ini memiliki akar masalah yang sama seperti kita alami. Masalah hati. Ya, akar masalah Elia, masalah hati yang tercemar akibat dosa. Nah, coba kita lihat sekali lagi ya ayat 4b tadi ya. Ketika Elia berada di tempat persembunyiannya, dia berkata kepada Tuhan seperti ini. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, teman-teman perhatikan kalimat terakhir. Sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Apa maksud Elia ketika dia berbicara seperti itu kepada Tuhan?
Apakah Tuhan sebenarnya meminta Elia untuk dia menjadi lebih baik daripada nenek moyangnya? Enggak kan? Tuhan nggak pernah bilang kamu harus lebih baik daripada pendahulumu. Elia sendiri yang berpikir seperti itu. Dia harus lebih baik dari para pendahulunya. Jadi ternyata teman-teman, selama ini di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Elia itu diam-diam, secara sadar atau tidak sadar, dia membandingkan dirinya dengan para pendahulunya. Dan dia merasa lebih baik dari para pendahulunya. Elia merasa lebih baik dari Abraham mungkin, daripada Ishak, Yakub, Musa, atau siapapun para pendahulunya. Jadi selama ini di dalam pelayanannya, Elia memiliki motivasi hati yang keliru di dalam pelayanan yang dilakukannya. Dia merasa sedang melayani Tuhan, tapi sebenarnya bukan Tuhan yang sedang dia layani, tapi dia sedang melayani dirinya sendiri. Elia selama ini berjuang melawan para nabi Baal itu dan berhala yang mereka sembah, tanpa dia menyadari bahwa sesungguhnya dia sendiri menyimpan berhala itu di dalam hatinya. Elia ingin diakui, Elia ingin diterima di dalam pelayanannya. Itulah yang menjadi berhala Elia. Ketika ternyata apa yang dia harapkan itu di dalam pelayanannya tidak terjadi, maka disitulah terlihat masalah hatinya dia yang sesungguhnya. Elia ternyata menempatkan keberhargaan dirinya berdasarkan performa pelayanannya. Kalau pelayanannya berhasil, dia happy, dia bahagia. Tapi ketika pelayanannya tidak berhasil, dia menjadi kecewa dan merasa menjadi seorang yang gagal. Nah teman-teman, kalau mau jujur ya, kita pun mungkin seperti Elia. Secara sadar atau nggak sadar, kita tuh suka menempatkan keberhargaan kita pada sesuatu. Ya nggak? Kita menempatkan keberhargaan kita misalnya pada nilai-nilai akademik kita. Kita menempatkan keberhargaan kita kepada pelayanan kita. Kalau pelayanan kita baik, dipuji orang, kita senang. Atau kita menempatkan keberhargaan kita kepada barang-barang yang kita pakai mungkin. Dan ketika waktu kita mengalami nilai yang tidak baik, ketika mungkin pelayanan kita bukannya dipuji tapi malah ditegur atau dikritik, ketika mungkin kita tidak memiliki barang-barang untuk kita banggakan, maka kita menjadi merasa tidak berharga dan kita menjadi kecewa. Inilah akar masalah dari semua masalah yang terjadi di dunia ini, teman-teman. Masalah hati. Hati kita yang telah tercemar akibat dosa, seringkali menghasilkan motivasi hati yang salah dan membawa kita kepada respon yang salah. Sekali lagi ya, hati kita nih yang sudah tercemar oleh dosa, seringkali menghasilkan motivasi hati yang salah, yang membawa kita kepada respon yang salah juga. Nah oleh sebab itu, sangat penting untuk setiap kita senantiasa menyelidiki hati kita, motivasi hati kita, sehingga ketika kita mengalami yang namanya burnout itu, sekali lagi kita dapat berespon, tetap berespon dengan benar di hadapan Tuhan. Nah teman-teman, ketika kita menyadari bahwa masalah utama kita sebenarnya adalah masalah hati, maka hal yang utama yang harusnya terjadi adalah restorasi hati. Dan satu-satunya pribadi yang dapat melakukan restorasi hati itu adalah pribadi Allah sendiri. Nah oleh sebab itu di poin kedua ini teman-teman, kita akan melihat bagaimana Allah merestorasi hati Elia melalui kasih karunia-Nya. Nah, pertama kita lihat bahwa, sekali lagi waktu kita baca tadi ya, Allah itu nggak datang kepada Elia dengan teguran ataupun dengan amarah, ya kan kalau kita baca tadi ya. Allah kan nggak berkata kepada Nabi Elia, bangun woi, dasar nabi pemalas. Allah kan nggak berkata seperti itu kan. Tapi di sini, di bagian ayat ini justru kita melihat Allah yang membiarkan Elia yang telah lelah secara fisik itu untuk tetap tidur. Bahkan nggak cuma itu,
Allah bahkan menyediakan makanan dan minuman untuk Elia. Ketika Elia bangun ya, tiba-tiba di depannya ada apa? Roti bakar sama air untuk dia minum, teman-teman. Itu bukan Elia yang mencari, Allah yang memberikannya langsung kepada Elia. Allah memperhatikan kebutuhan umatnya bahkan sampai kepada hal yang paling kecil sekalipun. Yang kedua, kita lihat betapa Allah begitu sabar di dalam menghadapi Elia yang sedang kacau secara emosi. 2 kali kan Allah bertanya, "Apa yang kau kerjakan di sini, Elia?" Dan 2 kali Elia menjawab dengan jawaban yang sama. Jawaban mengasihani diri, jawaban merasa paling menderita dan paling sengsara dan paling sendirian. Tapi kita melihat Allah dengan sabar mendengarkan Elia. Dan setelah mendengar Elia, Allah nggak berkata begini, "Dasar bodoh, kenapa sih overthinking banget?" Enggak kan? Tapi Allah justru berkata seperti ini, "Elia, bangkit, keluar dari gua ini, pergilah, lanjutkan pelayananmu." Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksabaran, ketidakpercayaan, dan ketidaktaatan Elia tidak mengurangi perhatian dan kasih Allah kepada Elia. Amin. Saya boleh minta tolong Jessica untuk boleh main musik. Nah teman-teman, sekali lagi kalau kita merenungkan, sebenarnya Allah itu juga nggak hanya melakukan hal itu kepada Elia, tapi Allah juga melakukannya kepada kita. Berapa banyak dari kita yang sering kali mengecewakan Allah? Berapa banyak dari kita yang sering kali tidak taat? Berapa banyak dari kita yang sering kali menolak Dia dan meninggalkan Dia demi kesenangan pribadi kita? Tapi berapa kali kita mengecewakan Allah? Berapa kali Allah tetap menyatakan kasih-Nya kepada kita? Bahkan ketika merenungkan kisah ini teman-teman ya, saya diingatkan akan satu hal. Di ayat 11-13 yang tadi kita baca. Waktu Elia sedang menantikan Tuhan, waktu Allah menyuruh Elia keluar, Elia kan sedang menantikan Tuhan ya. Nah Elia menantikan Tuhan tuh dalam angin besar yang dikatakan angin besar. Terus di dalam gempa bumi, lalu di dalam api. Tapi Alkitab mengatakan tidak ada Allah di dalam ketiga kejadian itu. Nah teman-teman, apa yang biasanya menjadi gambaran ketika mendengar angin yang besar, gempa bumi, dan juga api? Biasanya itu kan menggambarkan sesuatu yang menakutkan ya, betul ya? Hal yang menakutkan, sesuatu yang mungkin menghancurkan, dan biasanya menjadi simbol penghukuman. Nah itu mungkin yang Elia pikir. Elia pikir mungkin Allah muncul di dalam ketiga hal itu karena murkanya kepada Elia, karena Elia sudah tidak taat kepada Allah. Elia merasa dia pantas untuk mendapat hukuman. Tapi ternyata Elia salah. Allah tidak muncul di dalam ketiga hal itu. Tapi ternyata justru Allah muncul di dalam angin sepoi-sepoi. Nah sesungguhnya hal ini menunjukkan sikap Allah kepada Elia. Sekalipun Elia bersalah, sekalipun Elia berdosa, namun Allah tetap tidak datang kepada Elia di dalam gempa, di dalam angin besar, ataupun di dalam api. Tapi sekali lagi Tuhan datang dalam angin sepoi-sepoi yang melambangkan kelembutan dan kasih-Nya. Nah teman-teman sekali lagi sesungguhnya kisah Elia juga menggambarkan siapa kita manusia dan siapa Allah. Sesungguhnya tidak ada satupun dari kita yang layak untuk mendapatkan kasih dari Allah. Baik Elia maupun kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapannya. Kita adalah orang-orang yang sekali lagi seringkali melawan Allah. Kita adalah orang yang seringkali curiga sama Allah. Ketika ada hal-hal buruk terjadi sama kita, kita curiga sama Allah. Kita merasa Allah tidak mengasihi kita. Ketika sekali lagi hal buruk terjadi, kita menjadi ragu sama Dia. Tapi Allah tetap sabar kepada kita. Seperti Elia, Dia menanti kita dengan sabar.
Dan Dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Bahkan hal yang kecil sekalipun. Dan sesungguhnya Allah tidak hanya memberikan apa yang kita butuhkan selama kita ada di dunia ini. Bahkan Allah telah memberikan apa yang menjadi kebutuhan utama kita semua manusia berdosa ini. Yaitu keselamatan. Dan kita tahu teman-teman, pada akhirnya Allah tidak hanya hadir di dalam angin sepoi-sepoi itu yang melambangkan kehadirannya. Tapi Allah pada akhirnya sungguh-sungguh hadir ke dunia ini melalui pribadi Yesus Kristus. Kehadiran Kristus ke dunia ini merupakan bukti kasih terbesar yang pernah ada. Karena Dia tidak hanya sekedar hadir ke dunia, tapi Dia hadir ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya bagi kita, orang berdosa. Semua semata karena kasih karunia-Nya kepada kita. Karena kasih karunia, maka Allah dari sejak semula berinisiatif untuk mempersiapkan rencana penyelamatan bagi setiap kita. Karena kasih karunia, maka Sang Allah Anak Yesus Kristus turun ke dunia menjadi sama dengan kita manusia. Yesus yang adalah Raja, Dia pemilik segala sesuatu. Dia rela menjadi miskin bagi kita, demi kita, supaya kita yang miskin bisa mengambil bagian di dalam kekayaan rohaninya. Yesus yang tidak berdosa, Dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia dan hidup di antara manusia berdosa. Bahkan Dia menjadi dosa karena kita. Yesus yang ditinggikan di surga, Dia menjadi seorang yang paling hina di bumi ini. Yesus yang adalah kudus, Dia bersedia menjadi terkutuk dan menanggung setiap dosa kita. Dan karena kasih karunia, maka kita orang berdosa ini diubah statusnya menjadi anak Allah. Dari seorang hamba dosa menjadi anak Allah. Dan menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Itu semua semata karena kasih karunia. Dan oleh sebab itu yang menjadi implikasi bagi kita semua seharusnya adalah karena kasih karunia, maka kita tidak menjadi sombong dan arogan karena semua semata karena kasih karunia-Nya. Karena kasih karunia kita dapat datang kepada Allah tanpa merasa tertuduh. Karena Allah telah memperhitungkan kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita. Dan karena kasih karunia, maka kita dapat rest. Menyadari bahwa Kristus senantiasa bersama dengan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Nah, sebelum kita berdoa, mari saya undang kita bangkit berdiri. Dan mari bersama-sama kita merenung sejenak sambil kita menundukkan kepala kita.